Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ke-10 ini kita akan membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan cerminan dari iman. Kemudian, yang kedua ya, kalian bisa menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Juga, yang ketiga, kalian bisa memahami hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, kalian dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran dari materi hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Nah, sebelumnya Bapak di sini akan membacakan sebuah hadis yang berhubungan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya, keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Dan murka Allah itu berada pada murka orang tua. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan hadis tersebut ya. Anak-anak, misalkan kita berbuat baik kepada orang tua kita, sopan, santun, patuh, tidak berkata kasar, lemah lembut, kemudian taat pada perintah, pada aturan yang dibuat oleh orang tua kita, misalkan, otomatis orang tua kita akan ridho kepada kita. Dan apabila orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Kemudian sebaliknya, apabila misalkan, naudzubillah ya, kita berbuat jahat kepada orang tua kita, kita tidak sopan, tidak patuh, tidak menghormati, tidak taat sama perintahnya, maka otomatis orang tua kita tidak akan ridho kepada kita. Dan apabila orang tua kita tidak ridho kepada kita, bahkan murka kepada kita, benci kepada kita, naudzubillah ya, maka Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Maka Allah pun akan murka kepada kita. Maka Allah pun akan membenci kita. Lalu hadis tersebut kan diperuntukkan untuk orang tua. Bagaimana halnya dengan guru? Anak-anak, guru merupakan orang tua kita di sekolah. Mengapa? Karena guru telah diamanahkan oleh orang tua kita untuk mendidik kita, untuk mengajarkan kita, untuk menjaga kita. Juga di sini guru menggantikan peran orang tua kita. Makanya guru adalah orang tua kita di sekolah. Berarti di sini kita juga harus menghormati guru. Nah, itu mungkin penjelasan dari hadis yang tadi Bapak telah bacakan. Ada sebuah kisah yang berhubungan dengan materi ini, yaitu materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah orang yang soleh, sering mengerjakan amal soleh, diantaranya puasa, sholat, dan lain sebagainya. Akan tetapi,
ketika syakaratul maut, Alqamah sulit untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alqamah sulit untuk membacakan dua kalimat syahadat. Kemudian para sahabat ada yang memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Alqamah ketika sakaratul mautnya sulit untuk mengucapkan dua kalimat syahadat." Kemudian setelah itu Rasulullah menyuruh atau mengutus para sahabatnya untuk menemui ibu dari Alqamah. Kemudian singkat cerita, ibu Alqamah pun pergi menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada ibunya Alqamah, "Wahai ibu Alqamah, apa hal yang menyebabkan Alqamah tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ketika dia sakaratul maut?" Kemudian ibu tersebut menjawab, "Sesungguhnya Alqamah pernah menyakitiku." Kemudian Rasul bertanya kembali kepada ibu tersebut, "Apakah engkau rela untuk memaafkannya?" Kemudian ibu tersebut menjawab, ini Alqamah ya, ibu Alqamah menjawab, "Aku tidak ingin memaafkan Alqamah," kata ibunya. Kemudian Rasul pun menyuruh para sahabat untuk membakar Alqamah, untuk mengumpulkan kayu bakar. Nah, untuk apa? Untuk membakar Alqamah. Kemudian ibunya pun tidak rela kalau misalkan Alqamah dibakar. Kemudian ibu tersebut bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku tidak rela anakku dibakar." Nah, kata Rasul, ini merupakan bentuk azab atau siksaan karena Alqamah telah berbuat dosa kepada kamu. Nah, kemudian kata ibu tersebut, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah memaafkan dia." Kemudian Rasul pun mengutus sahabat untuk kembali lagi ke Alqamah yang sedang sekarat. Kemudian para sahabat pun mendengar bahwa ketika sebelum Alqamah meninggal, Alqamah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, itu adalah contoh dari perilaku ketika misalkan kita tidak hormat kepada orang tua, maka Allah pun tidak ridho kepada kita. Dan banyak lagi kisah yang lainnya. Contohnya kisah Kan'an yang merupakan putra dari Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kemudian kita kembali ke pembahasan. Pengertian hormat. Hormat secara bahasa artinya menghargai, sopan, dan tunduk. Adapun hormat dalam arti luasnya adalah sikap saling menghargai yang terlahir dari dalam diri sendiri yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga lainnya. Nah, ada yang tahu contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Di sini Bapak akan memberikan contoh hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama untuk orang tua dulu ya, yaitu yang pertama berpamitan ketika akan pergi. Misal ketika kita mau pergi meninggalkan rumah, apakah itu mau bermain, mau ke sekolah, mau belajar, atau keperluan lainnya, maka hukumnya wajib kita meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Di samping ini bentuk hormat kita kepada orang tua, juga hal tersebut bisa bermanfaat buat kita. Misalkan alhamdulillah ya terjadi apa-apa, misalkan ya. Maka kalau misalkan orang tua kita tahu kita pergi kemana, orang tua kita tidak akan sulit untuk mencari kita. Kemudian yang kedua, mendengarkan nasihatnya. Jadi ketika orang tua kita berbicara, menasihati kita misalkan ya, maka kita wajib hukumnya untuk mendengarkannya. Tentunya nasihat-nasihat yang baik ya. Kemudian yang ketiga, tidak meninggikan suara ketika berbicara.
Jadi misalkan kita berbicara dengan orang tua kita, maka jangan meninggikan suara kita, apalagi membentang, ya, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan contoh hormat kepada guru. Di antaranya adalah mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru. Guru menerangkan di depan kelas kepada kita, ya, menerangkan materi. Nah, kita dengarkan sebagai bentuk hormat kita kepada guru. Adapun manfaatnya apabila kita mendengarkan guru yang sedang menerangkan materi, ya, maka insya Allah kita akan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya sikap patuh. Apa itu patuh? Patuh artinya suka menurut, taat, atau disiplin, yaitu taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, dan hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, itu merupakan pengertian dari sikap patuh. Adapun contoh dari sikap patuh, yang pertama, patuh kepada orang tua, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya, membersihkan kamar, menyapu, mencuci piring, atau apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita. Selama itu baik, maka laksanakanlah. Kemudian contoh patuh kepada guru, di antaranya adalah disiplin serta mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh guru. Dan masih banyak yang lainnya, sikap patuh, ya, contoh dari sikap patuh. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham, ya. Selanjutnya Bapak ada latihan nih. Silakan anak-anak tulis ulang atau kalian bisa lihat dan kerjakan latihannya di buku modul PAI masing-masing. Jangan lupa kerjakan dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab serta jujur, ya. Semangat! Baik anak-anakku, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita akhiri saja dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.